Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan rahimnya kita masih dipertemukan dengan malam yang ke-29 di bulan Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Taqwa yang sama-sama kita cintai ini. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati seluruh pimpinan Nahdlatul Muhammadiyah Pasar Bandar Khalifah, yang saya hormati seluruh ibunda pimpinan Nahdlatul Aisyah Pasar Bandar Khalifah serta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati juga Al-Ustaz kita pada malam hari ini, Bapak Al-Ustaz Zulkifli, dan yang saya hormati juga seluruh jajaran pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Aisyah serta seluruh jamaah sholat yang mulai yang berada pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan untuk mengajari ikan berenang, bukan untuk mengajari ayam berkokok, dan bukan untuk mengajari kucing manyong. Tapi berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan suatu nasihat atau pembelajaran bagi kita semua yang berada di masjid ini. Bapak Ibu yang saya hormati, silaturahim merupakan salah satu amal ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana silaturahim ini artinya adalah sila itu yang artinya adalah hubungan, dan rahim itu adalah hubungan saudara atau senasab. Jadi biasa bisa diartikan kalau silaturahim itu artinya adalah hubungan persaudaraan antara sesama kerabat atau dalam suatu kekeluargaan. Kebiasaannya kita melakukan silaturahim ini beberapa hari menjelang Lebaran, yang dimana kita akan pulang ke kampung halaman masing-masing atau biasa kita sebut dengan mudik. Silaturahim ini juga bisa menguatkan kita atas sesama keluarga dan anggota keluarga kita. Kita akan bersama-salaman, saling maaf-maafkan, kemudian kita akan makan bersama dan melakukan momen-momen indah lainnya. Ada banyak keutamaan dari menjalankan silaturahim ini. Namun banyak dari kita yang masih juga meremehkannya. Mungkin karena kebencian kita, iri, dengki, atau merasa sombong kita kepada saudara-saudara kita memutus silaturahmi dengan mereka. Padahal itu dilarang oleh agama, tidak diperbolehkan. Bahkan Allah sendiri yang akan melaknatnya. Karena salah satu dosa terbesar itu yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memutus silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu bil ardi wa tuqaddi'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa maka sekiranya orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi itu dan memutus silaturahim atau kekeluargaan, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dibutakan penglihatan mereka dan dicabut pendengaran mereka. Al-Qur'an surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Tidak hanya itu, Nabi SAW juga bersabda, kalau tidak ada jaminan surga bagi orang-orang yang memutus
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un rahimah. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim atau kekeluargaan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi sini sudah dijelaskan bahwa tidak boleh bagi kita memutus silaturahim dengan keluarga-keluarga kita. Bahkan Bapak Ibu, sholat yang selama ini kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan ada ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sholat itu sejatinya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji lagi munkar. Dan sekiranya silaturahim itu adalah perbuatan yang baik, namun apabila kita memutusnya itu adalah perbuatan yang buruk. Karena itu sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, marilah sama-sama kita kembali menjalin silaturahim kita antara sesama anggota keluarga. Jangan ada iri dan dengki. Terkadang kita sering salah pemikiran tentang bagaimana konsep dari silaturahim itu. Kita berpikir kalau silaturahim itu adalah yang muda bersilaturahim dengan yang tua. Itu sebenarnya adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena silaturahim itu adalah saling berhubungan antara sesama anggota keluarga atau kerabat. Ada kata salingnya. Berarti baik yang muda ataupun yang tua, mereka saling bersilaturahim. Seburuk apapun saudara kita itu, sekeji apapun mereka, kita tetap harus menjalin silaturahim dengan mereka. Apakah mereka baik, apakah mereka buruk, apakah mereka jahat kepada kita, ataupun apakah mereka itu kaya, apakah mereka miskin, ataupun mereka itu lebih tua atau lebih muda daripada kita. Terkadang kita sering berpikir seperti ini, kan aku lebih kaya, dia lebih miskin, berarti dia harus bersilaturahim kepadaku. Aku adalah kakaknya, dia adalah adikku, berarti dia harus bersilaturahim kepadaku, bukan aku dengan dia. Ini sebenarnya adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena tidak boleh bagi kita melakukan hal semacam itu. Tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau silaturahim itu adalah yang muda kepada yang tua. Tidak ada seperti itu. Ini sebenarnya adalah pemikiran yang salah. Ini mungkin kita sering dengar sebagai pemikiran jahiliyah modern, Bapak Ibu. Terkadang kita itu kalau ditanya, kenapa kau nggak dekat dengan sahabatmu ini, dengan keluargamu itu, dengan saudaramu itu? Kayak mana pula aku nggak dekat dengan dia? Dia memutus silaturahim kepadaku. Kenapa? Memang dia tahu aku itu kaya. Apa dikatakan kepadaku? Agar silaturahim tidak terputus, pinjam dulu 100. Ini kan tidak baik. Makanya aku putus silaturahim dengan dia. Ngapain pula aku silaturahim dengan dia? Sementara dia yang putus silaturahim kepadaku. Ini tidak boleh, Bapak Ibu. Karena sejatinya silaturahim yang terbaik itu adalah silaturahim yang sudah terputus tetapi kita sambung kembali. Maka oleh karena itu marilah sama-sama kita kembali menjalin hubungan dengan kerabat-kerabat kita, dengan saudara-saudara kita, dengan paman kita, ayah kita, ibu kita. Tidak boleh kita memutusnya. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita sama muslim? Dengan saudara-saudara kita sama muslim kita menjalin yang namanya ukhuwah. Silaturahim dan ukhuwah itu berbeda. Kalau silaturahim itu adalah hubungan antara sesama keluarga atau kerabat. Sedangkan ukhuwah itu adalah menjalin hubungan persaudaraan antara kita sama muslim. Tidak boleh kita memutus silaturahim ukhuwah dengan saudara-saudara kita sama muslim. Kenapa? Kita tidak boleh melakukannya, tidak halal bagi kita. Apabila memutusnya lebih daripada 3 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, tidak halal bagi seorang muslim memutus persaudaraannya dengan muslim yang lainnya melebihi 3 hari, yang mana keduanya saling bertemu namun saling memutuskan. Maka yang terbaik di antara mereka adalah yang terlebih dahulu memulai dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sini sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh memutus ukhuwah dengan saudara kita melebihi 3 hari. Bagaimana cara kita menjalin ukhuwah itu? Apa yang dari hadis tersebut? Yang terbaik di antara mereka ada yang kembali menjalin dengan kembali mengucapkan salam. Mungkin Bapak Ibu kita tidak memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan saudara-saudara kita
kita beri mereka senyuman. Karena sejatinya Nabi SAW juga berkata bahwa salah satu sedekah itu adalah senyummu terhadap saudara-saudaramu. Kalau kita tidak bisa tersenyum juga, bagaimana caranya? Kita kelakson saudara-saudara kita. Mungkin kita sedang cepat-cepatnya, sedang genting-gentingnya, kita tidak bisa mengucapkan salam atau tersenyum. Kita kelakson mereka, tintin. Itu sudah termasuk sebagai dari salah satu ukhuwah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di suatu jalan, persimpangan jalan, kita jangan marah-marah kalau ada orang-orang yang sedang klakson. Itu mungkin mereka itu sedang menjalin hubungan ukhuwah. Kita tidak boleh marah-marah. Kenapa kau klakson aku? Yang mungkin saja mereka ingin menjalin ukhuwah dengan kita. Kita tidak boleh suuzon kepada mereka. Maka Bapak Ibu, marilah sama-sama kita kembali menjalin juga ukhuwah di antara kita sama muslim yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, puncak dari silaturahim itu adalah silaturahim kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, jika kita memiliki kedua orang tua yang masih hidup, maka kita bersilaturahim kepada mereka. Ada salah satu kisah yang sangat terkenal di Arab Saudi sana tentang seorang syekh dan seorang anak muda. Suatu hari syekh itu ditelepon oleh anak muda tersebut. Assalamualaikum syekh. Waalaikumsalam. Ada apa? Syekh, sekarang saya berada di pengadilan. Sebentar lagi saya akan divonis hukuman 10 tahun penjara. Bagaimana ini Syekh? Syekh itu bertanya, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Anak muda itu menjawab, ayahku sudah meninggal, tapi aku masih memiliki ibuku. Sekarang kau keluar dari pengadilan itu, kau pergi ke suatu restoran, temui ibumu, ajak makan bersama. Bagaimana ini Syekh? Kata anak muda tersebut, 1 jam lagi saya akan segera divonis hukuman 10 tahun penjara. Bagaimana ini? Tidak akan ada waktu. Apa kata Syekh itu? Lakukanlah apa yang diperintahkan jika kau ingin selamat, kata Syekh itu. Maka anak muda tersebut melakukannya. Kemudian sampai di rumah ibunya, anak itu kembali menelepon. Syekh, sekarang saya sedang berada di depan ibu saya. Apa yang harus saya lakukan Syekh? Kau makanlah bersama dengan ibumu. Bagaimana ini? Setengah jam lagi saya akan segera divonis hukuman 10 tahun penjara. Tidak akan ada waktu lagi Syekh. Kau lakukan saja, kata Syekh itu. Kemudian tak selama anak muda itu kembali menelepon. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, ternyata orang ini telah memfitnah saya. Orang yang memfitnah saya ini tidak jadi dihukum. Dan yang dihukum itu adalah orang yang memfitnah saya. Mereka yang kena hukuman 10 tahun penjara. Lalu bagaimana kau sekarang? Sekarang saya berada di hadapan ibu saya. Saat pertama kali saya masuk, ibu saya langsung berkata, Masya Allah, akhirnya engkau datang nak. Semoga Allah menjagamu. Semoga dilimpahkan keselamatan kepadamu. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya hubungan silaturahim ini, terutama pada kedua orang tua kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, janganlah kita sia-siakan. Kita kejar, jika kita masih memiliki kedua orang tua, kalau bisa kita telepon saja mereka. 1 hari 1 menit saja mereka sudah sangat bahagia. Apa yang mereka katakan? Terima kasih nak, engkau baik sekali. Semoga Allah melimpahkan keselamatan bagimu. Doa orang tua itu adalah doa yang paling mustajab Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, marilah kembali kita sama-sama menjalin hubungan di antara kita, baik hubungan kekeluargaan ataupun hubungan persaudaraan kita sama muslim. Tidak baik Bapak Ibu jika kita memutus silaturahim di antara kita. Demikian saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dapat saya sampaikan, yang berasal dari Allah dan salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq, wassalamu khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.